Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang di hari Jumat berkah, kita ririungan babarengan, gogonjangan naon nah. Gogonjangan naon arana teh nya. Ngopi ngobrol perkara ilmu uset dah. Perkara iman apa? Di batar ngomongkeun batur ngomongkeun imin apa? Temana untuk Jumat sekarang judulnya temana masjid. Nu mana pangersa Ustad Ahmad Abah Saung SK nu bade ieu na mawakeun mangga pangersa. Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpulnya di rumah Mbah Haji Wahlan keluarga khususon nyata pemuda idaman kita yaitu Bang Ebul dan juga teman-teman sahabat-sahabat di sini ada Pak Ustadz Diki, ada Kang Mas Ujang, juga Bang Roy. Roy Kolin. Habis salat Jumatan kita kumpul di sini ya. Kita kumpul bareng di sini. Bareng lah. Mudah-mudahan ini walaupun hitam tapi kita bisa hatinya bisa jernih ya. Amin Allah rabbal alamin. Tadi soalnya habis dari masjid Jumatan. Jadi babnya masjid gitu. Yuk live streaming. Masjidnya berarti nya nanda tempat sujud. Tempat sujud. Sujud. Berarti di mana tuh bisa? Tempat sujud bisa. Bisa wae. Ya kan tempat sakral apa bukan dah? Ya, artinya dipusatkan. Kalau ini mah kan segala sesuatu biasanya kan ada itunya. Apa namanya? Ada makan dahar lah, maksudnya makan tempat. Ada iya. Arah. Ya enggak ada arah mata angin. Contoh lah kita mata ya wadahan teh mata. Aya meureun. Kenapa saya teh wadahna? Aya meureun tah wadah, lamun wadah mah keur wadah. Nah, jadi keur wadahnya. Jadi tempat itu buat wadah. Jadi makanya masjid itu biasanya suci. Jadi kalau ke masjid itu biasanya kan harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian wudu dulu biasanya wudu. Jadi harus suci. Nah, jadi masjid itu ya tempat untuk beribadah kepada Allah, cuma di situ suci. Maksudnya supaya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu eta meureun kesimpulanna urang kesejatian hamba lah sujud meureun nya. Henteu tah. Selebihnya masuk dietakan ke Pak Haji. Pak Haji. Istilahnya kan orang masjid itu tempat ibadah orang muslim. Orang muslim berkumpul di suatu tempat yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Kita juga kan manusia yang dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang kan kita ke masjid juga sholat menghormat masjid, kan ada di masjid itu kan bagus itu tahiyatul masjid. Itu masjid. Demikian gitu teman-teman. Sahabat-sahabat yang berbahagia masjid itu. Kalau zaman dahulu, zaman Kanjeng Rasul emang masjid itu istilahnya cuma pakai tanda-tanda pohon korma lah. Iya. Kan sekarang perubahan kan kalau fikih mah selalu berubah. Berubah, iya. Kan seperti masjid ya. Masjid kan kalau dalam ini kan kita seorang muslim. Ntar karena di akhirat itu kan masjid itu kan bisa istilah jadi itu tumpahan kita ke surga itu. Kalau kita yang
mau ke surga katanya, walaupun yang nggak ke surga juga kan numpak masjid katanya, cuman ntar kalau neraka dijejekin kan, diturun-turunin katanya, ada keterangan-keterangan demikian. Nah, demikianlah Pak Ustadz Ahmad, silakan lanjut. Lanjut. Sariawan. Bahasa ngomong. Tadi itu kan tempat penuh bersih ya. Suci bahasanya kan, makanya di masjid ada batas suci. Berarti di luar batas eta karotar itu, kumaha? Ya kan itu lain lagi tuh temanya di situ, Lur. Itu kan dalam fikih ya. Dalam fikih dulu, syariat dulu. Nah, sekarang mah fungsi masjid aja. Fungsi masjid kan aturan mah ini apa namanya? Bukan khusus untuk beribadah. Ya. Sebenarnya untuk musyawarah, ya. Musyawarah ibadah lain sih, memecahkan masalah. Musyawarah ibadah lain sih. Kalau ya sebenarnya ibadah, ya justru kan sekarang mah konsep ibadah itu mengkerucut, nggak lebar. Ya. Lebih ke ini ya. Lebih ke Ritual. ya, lebih ke istilahnya apa? Kemudian Belum min Allah. Sedangkan ibadah itu luas. Luas, ibadah itu luas. Kan ada ibadah naon mahdoh, luar mahdoh. Iya. Berarti kudu meliputi kabehnya fungsi masjid. Ya, sebenarnya dulu emang fungsi masjid sebenarnya meliputi semua masalah. Ya. Tempatnya namakan masjid, orangnya berarti sajid. Ya, bukan sajidun. Jadi orang-orang yang bersujud. Jadi diantaranya fungsi masjid ya supaya kita bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekedar jasad ya, lain sekedar nanda istilahnya awak wungkul, tapi maksudnya ya segala apa yang kita diberikan sama Allah ya kita sujudkan, berarti ini bahwa ini dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Otomatis ruhnya, akalnya, kemudian segala anggota tubuhnya, dan iya, nah berarti udah sujud ya, bentuk suatu namanya ya kehambaan lah gitu seorang diri pada diri. Nah, ini aku mah lamun di masjid iki jamaah lah gitu. Masjid udah gede gitu nungguinna saeutik. Ya emang sekarang masjid istilahnya terus direnov terus ya. Semakin kesini semakin bagus. Bahkan ibarat masih layak pakai, berhubung dana kas banyak ya udah rombak aja, ganti lagi model baru gitu ya. Sekarang lebih mementingkan kebagusan interior, kebagusan si masjidnya, tibatan kebagusan pengunjungnya. Kadang orang-orang suka istilahnya nggak serius dalam gimana caranya gitu. Sangkan itu mementingkan bagaimana masjid ini supaya makmur. Tibatan eta sekarang lebih kebanyakan ya ke renovnya aja gitu ya. Bagusnya nggak mentingin gitu. Gimana supaya makmur gitu ya. Padahal kalau uang kas di ini aja ya kasihin apa berupa door prize apa biar makmur. Gimana caranya ya? Apa ada undian gitu di masjid biar bisa ini gitu. Biar mendatangkan orang-orang banyak gitu. Kalau makmur itu bukan berarti pengunjungnya banyak apa gimana? Pak Ustadz, makmur itu. Nih, kalau bikin masjidnya gimana kalau ditanya itu perorangan siapa yang suka ke masjid? Ditanya. Jadi kalau bikin bener nggak? Kita bikin masjid nih, mau bikin masjid, tanya yang ke masjid siapa gitu. Kalau yang ke masjidnya sedikit, ya nggak usah gede-gede bikin masjid. Kirain 2 kali 2. Iya, 2 kan. Ya iya, sesuai dengan sisanya bagikan ke fakir miskin. Ya betul nggak? Walaupun orang Islam kan kebanyakan di Indonesia kan istilahnya kadang-kadang dia salah persepsi lah. Membuat masjid ya mestinya ditanya dulu siapa yang suka ke masjid, yang ini tanya. Nah, mungkin kalau
Ditanya mah mungkin penuh, suka. Nah demikian gitu Pak Ustadz Ahmad, coba langsung. Iya. Ada ya, kalau masjid itu sebenarnya suatu tempat itu untuk tempat pengembalian pada ruh-ruh yang terpanggil Pak Haji. Sebenarnya intinya itu. Karena hubungannya itu sama ruh ya, sama hati. Nah, sama hati. Ya sebenarnya ruhnya itu suci. Masjid itu kan tempat suci. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sebenarnya itu suci. Ya itu untuk kembali ruh itu suci. Nah, bagi yang ingin bersuci berarti ke masjid. Berarti hatinya, iya, mensucikan diri. Ada ini ya, baca subhanallah ma suci apa ya? Subhanallah. Maka di situ Subhanallah. subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi pakainya juga di situ pertamanya pakai subhanallah. Jadi subhanallah. Jadi untuk mensucikan diri itu ya ke masjid. Ya itu tadi dengan caranya Allah memberikan sarana, ada yang dengan mandi dulu untuk jasadnya dulu, kemudian dengan berikan lagi sarana untuk cara beribadah ya caranya, metodenya dengan cara berwudu, kemudian dengan sholat gitu. Sholatnya macam-macam juga, ada sholat fardu yang paling inti. Ya, jadi terus yang dimaksud memakmurkan tadi itu seperti apa gitu ukurannya? Ya kan tadi kan masjid dalam arti tempat bersuci, tempat ruh-ruh yang suci. Nah sekarang dipertajam lagi ke tentang makmurnya tadi itu, bisa diperjelas enggak gitu? Tak mah germancing maji germancing. Makmur itu untuk apa? Untuk menumbuhkan keimanan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Kan di situ di ayatnya. Ya. Ya, jadi innama ya'muru masajidallah. Jadi tidak semestinya istilahnya masjid itu siapa orang yang memakmurkan masjid man amana billah, berarti itu bagi orang yang beriman. Man amana billah kepada Allah wal yaumil akhir, berarti jeung dan ada yang hari akhir lah gitu. Jadi untuk menumbuhkan keimanan, karena keimanan itu kan sumber cahaya gitu. Jadi sumber ini apa? Jadi maksudnya masjid itu kan supaya istilah kita kebersamaan lah di antara kita umat muslim. Contohnya kan kalau kita berjamaah di masjid kan takut ada tetangga yang sakit, kan ada tetangga yang istilahnya kelaparan, kita dibantukan. Kalau kita sering ke masjid kan jadi tahu kondisi-kondisi masyarakat di sekitarnya. Makanya sholat harus di masjid itu, di masjid istilahnya intinya mah kita supaya kebersamaan lah. Jangan ada sampai istilahnya jangan ada sampai istilahnya perpecahan lah. Kadang-kadang kan kadang-kadang di masjid kadang-kadang kita sholat wah sini itu Muhammadiyah, oh itu NU, wah gitu sholatnya begitu. Jangan begitulah kita istilahnya kebersamaan lah. Jangan sampai istilahnya menyalahkan orang lain lah. Nah demikian gitu ulasan dari saya pribadi. Ya, itu berarti iman yang sudah teraplikasikan Baji. Nantinya kan ada bentuk keamanan. Jadi iman nanti aman. Bisa semuanya bisa mengaminkan. Nah, nanti kan bisa terbatas imannya juga pada hak-haknya gitu. Berarti masjid mah terbuka untuk umum ya. Nah kalau masjid yang khusus itu gimana tuh? Kayak misalkan kita sholat di contohnya di LDII lah gitu ya. Kadang kan kalau selain jamaahnya kita tuh kan nggak boleh ya. Sama dengan istilahnya mengkotak-kotakan atau mendiskriminasikan ini gitu. Belum tentu gitu. LDI juga belum tentu gitu, belum tentuin aja.
Saya juga pernah bergaul sama orang LDI, Pak Kahi. Enggak istilahnya itu mah istilahnya orang sentimen aja. Sentimen supaya mempecah belah umat istilahnya. Bapak kayak pernah istilah ngobrol sama orang LDI. Enggak istilah tempat duduknya di Kumbang. Enggak demikian. Biasanya itu mah istilahnya isu-isu muitikaf. Itikaf tidur ya. Ya iya dong, tidur mah di hotel atau di rumah, ada masjid bukan tempat tidur, tempat ibadahnya. Emang bagus juga sih, tidur juga nggak salah gitu. Silahkan aja. Cuma Bukan buku mah eta kabeletengan hayang kieu. Gitu Pak Haji. Tuh hayang kieu budak tuh. Tahu nak tuh di masjid. Pas mau sunat tuh di toilet masjid gitu. Atau di masjid. Lamun transit ka motor dan ka bersih di kana ka masjid. Gratis tapi bagus sih. Jadi umat Islam itu istilahnya banyak. Panggil dua ada gratis. Ya itu juga bagus sih, nggak jelek. Yang barangkali ntar depannya istilah dia juga sadar. Kita kan manusia itu kan alam kesadaran itu kan kadang-kadang istilahnya gimana ya, kesadaran itu kan masing-masing punya inilah, masa kesadaran masing-masing untuk beragama deh. Bener nggak istilahnya? Kok saya lor di masjid itu ya di mana? Jadi emang banyak manfaatnya itu ya. Di samping istilahnya tempat peribadatan itu masjid, istilahnya tempat spiritual kita menghadap gitu ya. Dengan kesadaran tinggi ya, di satu sisi ya memfasilitasi. Ya kadang kan para musafir kan tempat yang dituju untuk istirahat mana? Paling masjid ya. Kita lagi berpergian jarak jauh, mampir ya ke masjid. Kadang kemalaman ya tidur di masjid kadang. Ya, yang ke hotel mah ya lumayan lah, bakal yang gede itu mah Pak Haji. Pak Haji lumayan. Tapi sekarang masjid udah dikunci. Ya itulah. banyak yang orang-orang yang nggak amanah Pak. Ya banyak sih ceritanya gitu. Pas mau adzan amplinya nggak ada. Aduh, ampun. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu umat Islam ya. Paling itu umat Islam malah yang ambilnya itu ya. Soalnya kita mayoritas. Mayoritas. Jadi nggak tahu apa Islam itu. Nggak tahu yang sebenarnya. Ya, berarti balik tinggal hakikat atau esensi awalnya masjid teh multifungsi orangnya. Ya, emang multifungsi sebelum. Selain ya istilahnya kan jadi ada kaitannya model hablum minallah hablum minanas. Ya. Ada di mana sahur Pak Haji kan lamun kurang sering ke masjid. Nah, kita sering ke masjid nih berjamaah. Wah, Fulan bin Fulan jarang ke masjid sekarang, apa kabarnya? Nah, ditakutkan itu, kita tengok aja kan gitu kan, pada waktu zaman Nabi kan gitu ya. Oh lagi sakit ya, kita tengok bareng-bareng. Di samping istilahnya kita hablum minallah, hablum minanasnya gitu. Terjaganya gotong royong kan ya, kebersamaan kan gitu ya Pak Haji ya. Kadang aduh, tumben gak jualan nih tukang ayam. Oh nggak ada modal, dibantu kan ya Pak Haji gitu ya Pak Haji. Saya lagi ngomong. Jangan pinjam ke Bang Emok lah. Jangan zaman pakai uang kas masjid aja. Ya, uang kas masjid. Bagus tuh. Ya lawan balik dengan konsep awal eta mah iya. Ya jelas makmur teh ada filosofisnya. Makmur itu kan kata-kata kan ada filosofisnya, bukan istilah makmur rame-rame ku badminton, lain-lain. Bukan ramainya pengunjung sih kan. Tapi lebih ke istilahnya fungsinya itu. Iya, lebih fungsinya. Soal lebih kemanusiaannya, kemanusiaannya mungkin kemanusiaannya bukan istilahnya seremonial. Lebih ada fungsi kemanusiaan lah. Namanya juga di Indonesia mah banyak sih orang yang beragama tapi kemanusiaannya kurang. Contoh kan istilahnya banyak anggota dewan yang istilah korupsi kan, benar nggak? Jadi beragama tapi
istilahnya ketuhanannya nggak diaplikasikan. Betul. Iya, Pak, ya. Kita Ya. Tingginya kadang orang istilahnya serius dalam berketuhanan, kadang rendah dalam berkemanusiaan, kan gitu ya. Sedangkan kita harus seimbang antara hablum minallah hablum minannas. Ya, kadang istilahnya untuk kita mendapatkan ridhonya Allah itu ya kita harus seimbang dalam hablum minannasnya itu. Nah, ada pertanyaan. Kalau untuk mensolatkan mayit itu harus di masjid nggak gitu ya? Kan istilahnya apa? Ya gitu aja lah pokoknya. Ya istilahnya kalau sholat di masjid ya bagus juga sih istilahnya. Kadang-kadang kan di kita kan mayit kalau di masjid kan suka ditaruh di depan ya. Padahal aturan fikih kan gitu ya kebanyakan. Tapi kan mayit kan bukan imam itu di depan. Tapi kalau kita di sini demikian mah bisa kita di ini. Seperti di Masjidil Haram kan nggak di depan kan. Jadi banyak waktu kejadian disangka mayit, ternyata waktu ada itu apa kerusuhan ditembaknya di Masjidil Haram. Jadi itu memang aturan fikih kita emang kadang-kadang tidak mewakili ke hakikat kadang-kadang. Demikian nih Ustaz Ahmad. ya itu dari sholat ya. Ya intinya ya. Harus di masjid. Kan sebenarnya kalau masjid itu semua hamparan bumi itu masjid, kecuali tempat yang najis lah atau yang kotor yang hina itu bukan masjid. Nah, semua hamparan bumi di mana aja sebenarnya kita bisa sujud, di mana aja kan. Cuma di situ Allah memberikan sarana seperti ada Baitullah. Itu Baitullah di antara tajuk masjid, musola, menurutnya masjid baheula bahasana. Jadi tajuk itu kan ditata jeung dijugjug. Itu Topologi. ditata, maksudnya supaya ditata dalam kehidupannya, dijugjug gitu. Ya cuma kalau zaman sekarang ya lumayan dalam pendirian masjid juga sama, ada yang bermewah-mewahan, kadang jadi konflik gitu kan. Nah, cuma niatnya mudah-mudahan baik, semuanya baik sih membangun masjid. Cuma yang susah itu membangun masjid dalam diri. Gitu. Ya, artinya kita sujud ya. Artinya wadah orang anu ieu ini yang lumayan. Sebenarnya makmur di situ tuh hati kita itu selalu bertaluk billah gitu Baji. Jadi selalu berhubungan dengan Allah. Itu. Hatinya selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Itu sebagai berarti itu namanya masjid. Artinya wadahnya itu masjid, sebagai masjid. Itu susah sih. Selalu terkonek gitu. Maka dalam sebuah hadis ada yang namanya ada seorang pemuda gitu ya yang diberi nama nantar di teh naungan ya. Naungan yaitu diantaranya pemuda yang tadi ta'aluk bil masajid gitu. Artinya itu selalu ta'aluk bil masajid dengan masjid, maksudnya dengan kepada Allah gitu. Itu disebut makmur itu. Istilahnya yang kadang Allah suka hamba yang hatinya itu ngait, bahasanya ngait tahun ka masjid nya lur ya. Jumantel. Berarti bukan berarti istilahnya dia terus mikiran si sosok bangunan jadi itu bukan. Tapi ke ta'aluk billah, itu ta'aluk billahnya. Masjidnya eta hati teh senantiasa menanti waktu sholat, menanti sholat berjamaah. Jadi walaupun manehna aktivitas tapi hati misalkan ayeuna ti zuhur duikeun ka asar niatkeun untuk sholat berjamaah, untuk sholat maka eta ta'aluk bil masjid. Lain berarti ayeuna naon namanya standby di masjid atau ngaku-ngaku atau orang ngaku-ngaku ta'aluk di masjid tapi orang teka masjid kan salah.
konsepna tadi gitu. di mana lagi lah. Di masjid wae orang Keluar di ngoleran mana teu wae. usah salah. Hendak Nama cinta masjid gitu. Gampang gawe mah dunia mah bandingkeun. eta aya fungsi aya naon bahkan kan saacan ngabangun masjid aya fungsi-fungsi nu leuwih diutamakeun. Saacan ngabangun masjid teh nyaeta fungsi-fungsi anu aya hukum sosialna. Itu artinya entong ayeuna masjid bermewah-mewah bermegah-megah tapi kata tangga poho masih aya kan sekitar nu kalaparan nya kitu deui lain sebatas ngabangun masjid contohna hayang kurban atau wah naik haji sementara di tetangga orang masih aya nu keadaan miskin maka eta hukumna kurang pas lah wallahu alam gitu hukumna haram atau henteu mangan secara sosial itu kurang bagus egois kita kan semangat beragamanya tinggi katuhanna tinggi tapi mengabaikan hak-hak fakir miskin, hak-hak anak yatim sementara kan hablum minanas sementara kan Nabi teh ngawasiatkeun kade anak yatim kade fakir miskin. Eta lain kudu naik haji, kudu kurban, kudu ngabangun masjid. Spiritual manehna nu dibandingkan sementara tetangga-tetangga poho gitu aya anu eta mantap kan ulama-ulama zaman dulu saacan ngabangun masjid, saacan ngabangun pondok ngabangun hal spiritual masyarakat didinya. Justru kan ketika jamaah atas banyak itu kan dironjong. Nah, jadi ngabangun masyarakat masyarakat robani kan. Ngabangun masyarakat robani heula. Lamun urang ibarat aya kabangun masjid tapi tetangga urang masih kena salah di kolong jembatan salah berarti ya? Ya salah. Berarti dijieun heula imah eta. Ngajieun heula imah eta. Kan ayeuna kan banyak kejadian-kejadian bahkan aya di wilayah ditu anu masjidna duikeun ka HM ya 5M gitu ngabangun masjid. Eta kan kurang bagus. Nah, ada sisi-sisi nu kudu lebih diutamakeun. Contoh ayeuna utama mana antara beli makan jeung beli kitab. Eta aya si sanajan kita berupa ilmu, sanajan ilmu tapi utamakeunna makan. Menyangkut jiwa. Tah kitu deui ketika ngabangun naon dek ibadah ada sisi-sisi nu memang kudu diutamakeun heula. Gitu. Nya ayeuna kunaon masjid kosong ya mungkin salah satuna eta dampakna. Masjid sepi mungkin salah satu dampakna eta kurang pendekatan ke masyarakat. Kurang pendekatan ke masyarakat. Nah, kurang sosial nah. Iya. Banyak gitu. Ayeuna lamun ulama lamun bermanfaat udah pada kenyang nanti masjidnya terbuat dalam diri masing-masing. Kayak masjidnya justru gotong royong. Disebut mengkotak-kotakan itu diri kita sebenarnya iya, sendiri yang sebetulnya. Bisa. Kita lebih mementingkan spiritual kita terhadap Tuhan. Tapi kita nggak tahu kanan kiri kita masih ada yang kelaparan nggak kan? Jadi egois. Nah, kita harus bisa mengatur manajemen berarti ya. Manajemen eta jadi kan. Justru lebih diutamakeun mah kepedulian terhadap sosial. Yang campur aleng bacaan. Kepedulian terhadap sesama manusia gitu daripada sosial daripada kondisi batin atau spiritual batin kita. Contohnya saha banyak ulama Junaidi al-Baghdadi diangkat jadi walina ku sabab bukan karena manehna banyak zikir, bukan ku sabab manehna banyak puasa, tapi ku sabab manehna memberi makan zuriyah Nabi. Iya. Banyak itu deh Imam Ghazali anjeunna diangkat derajatna ku Allah masuk surga bukan karena banyak ngarang kita, bukan suluk anjeunna tapi ku sabab memberi minum kepada seekor lalat. Jadi Imam Ghazali adalah hubungan sesama makhluk harus bagus. Benar. Anu bahasana lamun biar lebih menggapai ridhonya Gusti itu ya hubungan sesama makhluk, bukan kondisi spiritual, bukan hasil sholat kita, ibadah kita ngabangun itu iya kurban dan sebagainya bukan, tapi kumaha masyarakat di sekitar bahkan termasuk hewan oge punya kasih sayang kita terhadap mereka kita eta anak-anak. Paham tuh Pol? Pulau aku jadi wali babat telan sorangan teu boga udun haseum teu dibere. Jadi lebih ke makhluk Pol, lebih ke makhluk. Di alam. Lebih ditekankan hablum minas hubungan kepada sesama. Saja ngabangun masjid saja, naik haji saja, kurban atau ibadah-ibadah lain lah. Iya, emang benar.
agama kemanusiaan sih ya Islam Iya. ya. kan rahmatan lil alamin. Pasti ujung-ujungnya lamun mengabaikan atau mendahulukan ibadah kepada Tuhan, mendahulukan ibadah kepada Tuhan artinya anu ibadah anu tepati ilah nya naon goer mahdoh ya. Anu goer mahdoh eta juga ngabangun masjid mengutamakan pembangunan gitu daripada pembangunan spiritualna. Iya, iya. Kadang masjidna mah yo akhirnya kosong. Soalnya spiritual masyarakatan teu kabangun. Iya. Anu ahli agama di dinya tidak mau berbaur dengan masyarakat. Anu memakmurkan masjid tidak mau berbaur dengan masyarakat. Akhirnya masyarakatnya jadi aya sekat. Maka ada di antaranya kan ada ketika kita ada fakir artinya kekurangan ya biasanya kan timbul kekufuran. Iya. Nah, timbul kekufuran maka kita bangun ekonominya dulu atau bangun sarana untuk menguatkan kebersamaan tadi, kebersamaan dalam keimanan mungkin ya, artinya kebersamaan dalam keimanan menata, nah, otomatis dibantulah. Maka cek Mbah Habib Lutfi mah masjid oge itu sebenarnya ada dana sosial, ada ya jadi untuk dana untuk perawatan masjid dan juga itu kalau bisa ada nanti dana sosialnya. Itu minimal 50 juta. Nah itu 20 juta itu buat tadi ke perawatan masjid, kemudian misalkan 30 jutanya ke dana sosial. Itu untuk membantu perekonomian masyarakat sebenarnya, menghindari ya tadi kan ketika orang itu lagi drop gitu kan, ini itu dalam segi perekonomian otomatis kan itu supaya stabil. Jadi stabilitas keimanan dan stabilitas ekonomi aman. Kita hidup di dunia kan. Iya. Istilahnya perlu ekonomi, benar nggak? Kita kan hidup di dunia perlu ekonomi kan. Ini juga dunia juga untuk kita kan ke akhirat kan, bakal di akhirat. Jadi kita juga kudu istilahnya jangan sampai Islam teh miskin lah, harus kaya lah gitu. Harus kaya Islam. Jadi kalau kaya kan kuat. Benar nggak? Kuat ekonominya istilahnya. Jangan mementingkan sudah akhirat. Justru kita di alam dunia itu untuk sarana untuk ke akhirat. Betulnya bukan istilahnya engke ulang. Jadi untuk praktek kena ketuhanan itu kita istilahnya bukan ku teori, maksudnya teh bukan ku teori, jadi ku praktek amal. Nah baru itu kena istilahnya kita ketuhanannya, praktek amal gitu. Amal teh perbuatan ya, menolong bukan sama walaupun bukan non muslim juga kita harus bantu, benar nggak? Jangan istilahnya wah ini mah bukan non muslim jangan dibantu, harus, soalnya kita kan hidup di Nusantara, kita di bernegara, jangan sampai istilahnya wah ini mah kafir nggak usah, jangan sampai demikian lah. Itu aja nih ulasan dari saya. Satu lagi nih, ada filosofinya nggak sih itu kubah itu? Kubah. Iya. Kenapa masjid itu identik dengan kubah yang seperti seperti mangkok gitu? Mangkok kembali. Kubah mah itu eta wungkul ciri. Ciri seperti itu ciri masjid. Ya enggak lah. Itu sesuai itu mah sesuai budaya sebenarnya. Da urang diurangnya baheula mah untuk kitu kubahna. Masjid-masjid dulu teh. Itu malah gereja ge baheula mah kos kitu, baheula mah gereja ge kubahna kitu. Gereja kubah gitu. Sarua gereja kastil. Baheula. Kalau satu kayak modernisasi. Aduh. Itu kan ada rupa-rupanya desain masjidnya gitu. Enak lebih ke desain lah gitu. Tadi lebih ke fungsi kan pembahasan. Udah fungsi kan udah beres ya tadi makmur udah terjelaskan gitu. Nah sekarang lebih ke filosofi kubah arsiteknya gitu. Arsitek ya mungkin ada otomatis ada filosofinya dari bentuk kubah itu. Kenapa harus seperti mangkok terbalik itu sama seperti apa candi-candi di agama tetangga gitu. Mungkin ya kalau persepsi saya nih bentuk kan bulat. Lingkaran. Mungkin lingkaran itu kan istilahnya harus
harus titik temu lagi di Situ. awal, titik Iya. temu lagi di awal kan seperti kita nih. Kita berasal dari mana? Cek kalau baheula mah mana teh asal ti mana? Cenah asal ti kudratullah, balik teh ka kudratullah. Jadi balik ke Allah gitu maksudnya teh. Ai masalah ganjaran jeung istilahnya surga itu mah sebab akibat. Jadi nggak usah kita jangan istilahnya sampai wah itu berarti orang yang ke surga emangnya tagak halus. Aya kan yang lebih tinggi teh. Ada Robiah Adawiyah kan. Ada Simbol aja, simbol ini apa? simbol kayaknya mah seperti Simbol. kita Ka'bah kan. Ka'bah itu segi opat. Kenapa kita tahu putar gitu? Soalnya perputaran itu harus ketemu ke situ. Jadi kembali lagi kita juga kan asal tali di Allah balik deh ke Allah. Ya bisa ada interpretasi lain nggak gitu? Tah Ya, lamun apa, bentuknya seperti mangkok. Kan orang kan aya balama di urang ge segi opat biasa seperti para wali segi opat kebanyakan. Dan karena perkembangan zaman coba we cari tadi dia informasi jarak ubah da baheula mah sarua gereja ge kos kitu Jadi Demak. soalnya sih teknologi maju jadi istilahnya mungkin niru-niru dari Eropa dari mana kan. Iya. Soalnya kan itu juga teknologi juga istilahnya berasal dari zaman Nabi Lut kan itu teh yang teknik teh di Nabi Lut ya nanan. Oh, iya mah kumaha kieu aing muak mas. Intinya kieu ya lur sebenarnya Mas, ya terus ada rupa-rupa ada masjid segitiga itu terus Bible. bentuknya itu. Jadi Jabar kumaha Jabar? Jabar. itu teh filosofinya gini mungkin. Jadi sebuah wadah untuk mengkerucut menuju Allah sebenarnya. Ya. Wadah seperti perputaran sama segi empat misalkan ini itu atau kemudian seperti itu. Tetap artinya kan di situ kan ada biasanya kan ada lafaz Allah gitu. Ya, kata artinya sebuah titik yaitu untuk yaitu tadi sebuah lingkaran atau sebuah wadah untuk menuju Allah lah ruhnya kan Jadi itu teh istilahnya kita kan kalau pikir itu dinamis kan. Ya, Dinamis kan istilahnya nggak baku kalau pikir mah. Ya. Jadi kan model NU kan ada basul masahil. Tapi main bola wanita nih gimana hukumnya? Jadi kan kalau pikir mah kan kesepakatan itu mah. Kesepakatan. Lain lagi dengan tauhid kan tauhid mah udah notok lah. Sama menjadi cahaya kan. Jadi kita jadi non cahaya kan. Cahaya juga itu kan istilahnya simbol itu teh. Iya. Cahaya teh Allah teh lain emang cahaya. Cahaya teh tanah cang. Maksud cang ini teh istilahnya cang lain ku panon tarang. Ya, terus teh. Ya. Cang ku panon hate. Panon hate mah ada mau bisa dibohongan panon hate mah. Contoh ya model domba sapi anakna ya ka indungna mau apa hil kan itu teh kacanganku nurullah teh ya nurullah bila kaepin ku nur Allahnya cahaya teh kita teh cahaya teh sabab Allah mah teu bisa digambarkeun sabab laisa kami sae jadi istilah cahaya teh itu teh nya model ilmu cang teh lain cang panon lain cang kieu lain cang neon soalnya nggak bisa digambarkeun soalnya dina Quran oge laisa kami sae jadi itu bisa di ngajung kerang kieu. Ya contoh ya dalam sedikit ya. Kalau di akhirat nih ke dalam surga. Kita memang ketemu sama Allah berikan wujud. Enggak mungkin atuh. Alam kan itu alam kan. Bener enggak ngajung kerang kieu. Aya ulama yang berbuat ini. Nalangsana ahli surga ketiga teu bisa liqoilah. Makanya kan para wali kan lebih cenderung ke dalam. Ya tadi kan bahas fikih sekarang bahas tauhid lah. Jadi istilahnya supaya jangan terlalu ini masalah ayatnya itu semua artinya, juga harus diaji. Iya. Nah di antaranya maksudnya tadi Pak Haji sebenarnya Allah itu subhanallah kata tadi ketika sudah meminta subhanallah di asrobi abdi itu untuk liqoillah. Iya benar. Maha suci Allah. Malah mau dijawab sebenarnya itu ayo pakai jasar kan Allahu Akbar maksudnya supaya liqoillah meureun. Iya jelas. Berarti bisa liqoillah alam langit bener sih kata banyak meureun. Memberikan sarana salat. Emang untuk masjid gitu ya. Kalau di kita kenapa harus ya maksudnya yang dipertanyakan tuh tentang kiblat masjid itu sendiri gitu. Tak apa itu kiblat gitu? Apa emang harus menghadap ke Ka'bah gitu? Masjid gitu. Gimana kalau melenceng itu arah kiblat sholat kita gimana gitu? Kalau
dalam menentukan arah. Nah, ini kan Islam teh istilahnya bukan istilahnya sainsnya juga kalau ada hitungan kan kiblatnya. Kita kan contoh seperti di film ya kan, wah cina masjid itu ngiblat. Wali mah langsung dibuka tuh. Ka'bahna ketinggali cina aya filmnya. Jadi itu ada hitungannya hisab. Contoh seperti menentukan tanggal Di 1 tengah gitu nya itu teh nya. satu Kiblatnya di Syawal tengah gitu ya. Pusat bumi. pusat. Ya. Soalnya kan Ka'bah teh bangunan nu paling aya di dunia teh pertama teh Ka'bah. Nu aya teh bangunan teh. Jadi istilah itunya ya di Islam teh bukan istilahnya ya sainsnya juga kudu dibagi, istilahnya ilmiahnya dipakai. Nya aya nu teu ngarti mah teu naon, ya kudu ngiblat teh kan aya hitunganana itu. Iya, Kudu ngiblat. Tangga malaikat teh di dinya. Kayak kalau teh. Ini maksudnya itu tadi ini wajah tuh wajhia. Jadi menghadapkan wajah. Artinya wajah di situ ya ruh kita gitu ya, hati kita ya kepada Allah. Kan cuma Allah mengarahkannya Baitullah yaitu di Ka'bah. Ini Bening lapangan sepak bola. Saya ini loh pendapat nih. Sajaran yang Ka'bah gitu. Maksudnya kiblatnya Ka'bah kan itu kan simbol kan kalau Ka'bah pusat ke situ kan umat Islam semua mau naik haji kan kumpul di situ itu teh nandakan umat Islam suka kerukunan umat Islam beragama. Di masjid ada katingali Iya, Ka'bah. Jadi seperti urang mah ya kan biasanya sok eta nyata ada hitungannya per derajatnya. iya Jadi dietakeun. Sama kabel kasih masalah. tapi Bisa jaga deh. aya Kompasta kan aya Kompas. Wah ieu non ayeuna mah non teu ieu sih. Non anu istilahna eueuh ayeuna mah aya kumplit ada hayang naon sih. Tong ogoan Tong ogoan. sarana Sejadah. jadi kayak kompasan aya nya. Aya Kompas. Ayo ada. Ayo sholat pakai sejadah kompas ya. Batur makan mun di nusop teh lempeng heuh. Manehna main kosorangan, egois kumanya teh. Tah eta kan mungkin bikin masjidnya masjid ada ketentuannya ngiblatna ka dieu teu sembarangan. Aya anu apik mah ibadah teh. Kada disebut salat ya kayak aya istilahna SOP-na, standar prosedurna jadi kudu ngiblat, kudu nyaing istilahna. Anu kudu dirombak mah teu tanggung mah kudu ngarombak. Yang Kompas. Tadi Pak Haji tadi ini wajah Robi Adawi aku masih. kotor samawat. Kayak mata tarang. Ya wali mah pasti mah biasa banan. Dia 17 sorangan. Jadi ya Pak Haji tadi Di rumah pas itu kadang-kadang ada aplikasi. Nah itu tadi ini Berarti Allah kejam gitu loh menteri tarima. wa mati lillahi rabbil alamin. Intinya satu kiblatnya itu Penting mah kadar keikhlasan dina ibadah eta. enggak tadi dinu lillahi rabbil alamin. Jadi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya hatinya tertuju kepada Allah. Kiblat itu kiblat itu bukan istilah Ka'bah itu kan untuk tempat. Nah, intinya isinya itu ya Allah itu. Allah gitu. Kiblat itu kan Allah. Jadi Nah, ya itu tadi kumalam orang misalkan di dia jadi kasepet ya. Wong leceh. Ya arahnya beda ya. Karena orang tujuannya ke Allah artinya naon arah kita naon. Yang geus. Kawetan misalkan. Ya arahnya urang punya. Oh dia gitu. Lain deui jeung teu nyawa. Lain deui itu mah hukumna. Kalau sudah mencret minum obat batuk berhubung yakin ya cager gitu. Ayo ulah nama teuing ngajakeun. aja. Artinya kalau sudah ada petunjuk, Karena ketidaktahuan. kalau sudah ada petunjuk mah ya itu Ya, Allah dia kesepakatan. Kalau belum ada seperti orang itu lah contoh orang sholat di kereta, sholat di kapal terbang, Dia kadang haji, masuk di antara eta wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin makena. iya benar. Maksudnya Jadi kan, teh Nah, bismillahirrahmanirrahim kan. Fa'ina matuwalu pasama wajhullah kan. Fa'ina matuwalu pasama wajhullah di Al-Baqarah kan disebutkan kamana wae anjeun menghadap di sana wajah Allah. Tadi dinya kan Imam Ibnu Hajar Asqalani meriwayatkan bahwa penafsiran eta mah khusus untuk anu safar Oh, perjalanan. Anu di rumah kumaha tentang menghadap kiblat.
Maka kan para ulama fikih mustaqbil kiblat niatna. Iya. Artinya menghadap kiblat, bukan mustaqbil Ka'bah. Kan beda antara mustaqbil kiblat dengan mustaqbil Ka'bah. Lamun kita sholat di Masjidil Haram maka niatnya mustaqbil Ka'bah. Iya, Soalnya katingal jentuhna Ka'bah. Tah lamun aya namun mustaqbil kiblat artinya menghadap arah mata angin. Bukan menghadap. Jadi arah mata angin Ka'bah teh posisinya aya di mana? Mun ayeuna Ka'bah posisinya aya di kulon, ya udah ka kulon sanajan ayeuna rada nyerong ka belah dieu, rada nyerong ka belah dieu. Yang penting mendekati henteu pas teuing kan kieu lah. Naon tambah eta. Mun angina heboskeun. Moal. Bukan angin, arah mata angin. Mata angin. Nah, eta. Ada mata angin teh kaler gitu. Berarti lamun di Ka'bah mah Mustaqbil Ka'bah. Eta kunaon para ulama niatkeuna mustaqbil kiblat soalna terusnya anu teu di luar di luar eta. Soalnya kan Masjidil kadang sok Haram. aya nu bengkok teh teu pas teh ka Ka'bah nu ieu. Tong dimasalahkeun sanajan ayeuna teh kedah make aplikasi ge. Berarti teh gospel anu make sajadah. Ya iya. Pernah di mana gitu ya? Eta maneh sementara jamaah di dinya salatna kumaha imam manehna menceuh je tah eta nu salah. Sabab Asaing. tah mada kan di dieu pentingna hukum syariat ya di dieu. Pentingna ilmu fikih, pentingna Ilmu syariat, syariat. memahami ieu supaya henteu salah dina beragama. Iya. Supaya henteu salah dalam memahami ketuhanan. Eta perbedaan. Walaupun yakin gitu. Tahunan walaupun istilahnya yakin menghadap wajah Allah tapi tetap mengikuti hukum fikih. Hukum fikih berjalan. Hukum fikih tetap jalan. Teu bisa ka mana wae sanajan aya ayat pa ieu nama tuh pas sama wajibullah kemanapun kalian menghadap di sana wajah Allah. Iya. Kan dina Al-Baqarah. Tetap syariat kudu jalan. Kudu tahu ieu teh hukum-hukum teu naon penafsiran Quran teu sebatas pemahaman urang tapi kumaha cek ulama ieu teh penafsiran ayat ieu teh kumaha. Iya. Nah, ini sama dengan fikih lah. Iya. Fikih. Dia harus menimbang seimbang. Jadi antara fikih tadi peturang naik kareta kumaha batin mustaqbil kiblat. Eta Aya rusuh. Nah, tapi kumaha lamun di ieu lamun di kendaraan. Di kendaraan aya dua pendapat. Lamun di kendaraan darat henteu sah. Salat wajib dina kendaraan. Henteu sahna kunaon kadang kan da kaditu kadieu teh pengkal-pengkol. Iya. Beda deui lamun di pesawat. Pesawat mah Terus. searah terus gampang. Pesawat mah mendak di kendaraan ieu mah naik di mobil di kereta henteu sah salat wajib di dinya. Jadi kayak kudu salat deui mun aya waktu keneh mun teu aya waktu kudu dikodo. Iya. Eta. Ya dihormati waktu niatna, Hormati waktu niatna. Kalau mau salat subuh biasanya banyak kan dikerjakan salat subuh. Lamun di kapal cai. Di kapal cai. Nah. Kapal cai bisa saaran teh. Saarah Kapal cai mah nya, saarah kapal cai mah. Mun di darat kan belok. Eta. Nah, laut kan lega, di daratnya dengan laut. Laut mah lebih kalau ke udara. Iya. Ya, itulah intinya satu ya intinya sih satu. Jadi memakmurkan masjid itu. Ya, memakmurkan masjid itu diantaranya ya pengaplikasian tadi diantaranya terhadap kemanusiaan. Sebenarnya itu pemakmuran. Jadi ahli sujud sejatinya orang ahli sujud ya itu tadi memakmurkan dimanapun dia berada. Itu artinya menghidupkan. Contoh ada tanah yang mati dia hidupkan diisi dengan kebaikan tanahnya. Dipelak lah Pak Haji meureunnya. Kemudian ada rumah yang kosong tidak ini diisi dengan kebaikan. Ya ini diantaranya satu. Kemudian ada yang perut yang kosong kita isi dengan kebaikan. Maka ya itu isi aslinya ahli sujud. Jadi ada pengaplikasian ahli sujud. Itu sebenarnya masjid itu luas. Bukan sebatas ini itu syariat. Kemudian ada katorikohna, kaieuna sebenarnya mah beunang kabeh. Malah kan tuh istilahnya lamun sholat kan itu kan waktu Kangjeng Rasul Isra Mi'raj kan bertemu dengan Allah. Bukan bertemu istilahnya. Bukan kalau bahasa agama
banyak simbol-simbol, banyak arti-arti hiasan. Bertemu dinya teh pokoknya mah luas lah artinya. Jadi istilahnya orang sholatnya kan eta teh secara tidak langsung orang teh ngobrol jeung Allah. Seakan-akan orang teh ditingali ku Allah. Soalnya kan Allah na laisa kami saya sekarang kan orang ditingali we ku Allah orang teh nyawa ka Allah. Contoh ya sok tidak orang rakyat Jokowi presiden. Jokowi mau nyahoan ka orang. Orang apal. Ai Allah mah urang teh nyawa ka Allah. Ka Allah mah apaleun makhlukna. Bedana terus teh. Entak urang ke salat seakan-akan orang ditingali we ku Allah. Misalnya kita urang mah istilahna Ihsan. agama ihsan nah bener ihsan. Misalnya ditingali. Pokoknya mah salat mah ulah ditinggal we eta teh urang teh komunikasi jeung Allah sebenarnya mah lamun Islam lamun ngarti mah nya makanya kudu diajar lah tauhid saeutik lah. Ulah yang di TK we. Jadi fikih tauhid tasawuf teh kudu diaji semua. Entong istilahna nya kabeh ge alus istilahna model diajar tauhid di fardu ain nya eta ge fikih fardu ain sarua. Kewajiban Cuma seseorang. sih sebenarnya Jadi gini, ame teu Pak Haji, ieu ame teu naon. fikih ya Lauk fikih ya artinya sebagai sarana syariat ya, sebagai jasad gitu ya, artinya sebagai tatanan lah, iya tatanan gitu untuk stabilitas. melengkapi, Iya, saling stabilitas. melengkapi dah. Saling melengkapi. Kalau ketuhanan kan itu mungkin ya tadinya bentuknya bentuk itu ya hati ya atau ruh. Itu diantaranya ya perlu ditata keduanya. Makanya Cuma fikih kita banyak mengkaji fikih ya. bagus ya. Kemudian ya diantaranya masalah ketuhanan. Banyak kan yang bukan sahabat ahli ketuhanan itu ya. Dan lain sahabat itu banyak kan fikih. Maka ketika banyak ketuhanan ke wilayahnya sahabat ahli karena Allah aja. Ana madinatul ilmu wa ali babuha. Sebenarnya itu ketuhanan yang ditata sahabat ahli itu banyak kan. Gitu. Cukup aja sekian. Soalnya cuaca udah aja sekian nih. Sekian nih bincang-bincang di Jumat Berkah. Soalnya cuaca mendung nih. Udah ada geluduk-geluduk. Iya. Sekian nih, terima kasih nih rekan-rekan nih teman-teman udah berkunjung ke rumah Apple. Ini kita sila ngobrol-ngobrol bareng lah daripada kita ngobrol yang bukan ngobrol agama kan lebih enak, lebih indah. Demikian nih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.